Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali membaca Kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Hukmu man hakama bi ghairi ma anzalallahu. Hukum tentang orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, atau status orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi yang sebelumnya telah kita baca penjelasan beliau tercelanya berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala dan wajibnya berhukum dengan hukum yang Allah tetapkan. Nah, sekarang pada pembahasan kali ini yang dibahas adalah orang yang melakukannya, status orang yang melakukannya. Apakah dia kafir atau bagaimana? Ya, di sini kita lihat penulis mengatakan, qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Surat Al-Maidah ayat 44. Fi hadhihi al-ayatil karimati anal hukma bi ghairi ma anzalallahu kufrun. Dalam ayat yang mulia ini, berhukum dengan hukum selain Allah adalah kekufuran. Wa hadzal kufru taratan yakunu kufran akbara yunqilu 'anil millati wa taratan yakunu kufran asghara la yukhriju minal millati. Dan kufur di sini terkadang kufur akbar yang mengeluarkan dari agama, dan terkadang kufur asghar yang tidak sampai mengeluarkan dari agama. Perhatikan, berhukum dengan hukum selain Allah itu adalah kekufuran. Namun kita sudah pelajari, kufur itu ada dua, ada kufur akbar, ada kufur asghar. Sehingga orang yang berhukum dengan hukum Allah, dia kufur, namun belum tentu dia keluar dari Islam. Belum tentu dia murtad, keluar dari Islam. Wa dzalika bihasabi halil hakimi فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان بحكم الله واعتقد أن غيره من القوانين والنظم الوضعية أحسن منه. Dan status orang tersebut tergantung keadaan dia. Dan di sini Syekh menyebutkan beberapa jenis keadaan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Yang pertama, jika dia meyakini berhukum dengan hukum Allah itu tidak wajib. Hukum Allah itu baik, hukum Allah itu bagus, tapi tidak wajib. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wa annahu mukhayyarun fihi. Yang kedua, orang yang berkeyakinan bahwasanya hukum Allah itu alternatif saja. Boleh dipakai, boleh tidak, mukhayyar. Boleh memilih ini, boleh memilih itu. Boleh memilih hukum Allah, boleh memilih hukum yang lain. Yang ketiga, orang yang merendahkan atau meremehkan hukum Allah. Artinya hukum Islam, hukum Allah kurang bagus menurut dia. Keadaan yang keempat, wa taqada anna ghairahu minal qawanin wan nazami al-wad'iyati ahsanu minhu. Orang yang berkeyakinan bahwasanya undang-undang dan hukum-hukum buatan manusia yang ini bukan hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, lebih baik daripada hukum syar'i. Keadaan yang kelima, wa annahu la yasluhu li hadzal zamani. Orang yang menganggap atau berkeyakinan bahwasanya hukum Islam, hukum syar'i tidak cocok untuk zaman sekarang. Keadaan yang keenam, au arada bil hukmi bi ghairi ma anzalallahu istirda' al-kuffari wal munafiqin. Orang yang ingin berhukum dengan hukum selain Allah untuk mencari ridha dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ingin menyenangkan hati orang kafir dan menyenangkan hati orang munafik. Nah, maka orang yang berhukum dengan hukum selain Allah dengan salah satu dari 6 keadaan ini, fahadha kufrun akbaru. Dia terjerumus ke dalam kufur akbar yang mengeluarkan dari Islam. Namun ada kondisi yang lain. Wa in i'taqada wujubal hukmi bima anzalallahu wa alimahu fi hadhihi alwaqi'ati wa adala anhu ma'atirafihi bi'annahu mustahiqqun lil'uqubati fahadha 'asin wa yusamma kafiran kufran asghara.
Namun jika seseorang itu meyakini wajibnya berhukum dengan hukum Allah, dengan hukum syar'i, dan dia mengetahui hukum syar'i, dia mengetahui wajibnya dan dia orang yang paham hukum syar'i, namun dia adalah dia berpaling dari hukum Allah tersebut, dari hukum syar'i. Namun dalam hatinya tetap mengakui bahwasanya yang dia lakukan itu keliru dan dia berhak untuk mendapatkan dosa atau hukuman karena berpaling dari hukum Allah. Fahadha asin, maka ini ahli maksiat dan dia dinamakan sebagai orang yang kafir, namun kufurnya kufur asghar, tidak keluar dari Islam. Contohnya orang yang minum minuman keras, minum khamar. Sebetulnya dia tahu bahwasanya minum minuman keras atau khamar itu hukumnya haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tetap lakukan karena dia tahu orang yang usianya di atas 21 tahun boleh beli khamar. Maka dia pun beli dan dia pun meminumnya. Tapi dia mengakui bahwasanya ini maksiat, yang dia lakukan ini perbuatan dosa. Maka orang ini tidak kafir dengan kufur akbar, tidak keluar dari Islam, namun dia melakukan maksiat dan dia kufur dengan jenis kekufuran kufur asghar, tidak keluar dari Islam. Wa in jahila hukmallahi fihi ma'a badli juhdihi wa istifraghi wus'ihi fi ma'rifatil hukmi wa akhta'ahu fahadha mukhti'un. Jika seseorang yang dia berhukum dengan hukum selain Allah, namun karena dia jahil, dia tidak paham tentang hukum Allah, dia tidak paham tentang ajaran Islam, fihi dalam suatu masalah, namun dia ma'abad li juhdihi, dia sudah berusaha untuk belajar, wastifraghi wus'ihi, dan sudah berusaha untuk memahami ajaran agama, dan sudah berusaha fi ma'rifatil hukmi, untuk mengetahui hukum-hukum agama. Namun dia tetap masih awam, masih jahil, sehingga dia wa akhta'ahu, dia keliru dalam suatu permasalahan. Fahadha mukhti'un, maka orang ini orang yang mukhti, orang yang salah namun bukan karena bersengaja. Lahu ajrun ala ijtihadihi wa khata'uhu maghfurun. Bahkan dia dapat pahala atas upaya dia untuk belajar agama, atas upaya dia untuk menentukan hukum berdasarkan apa yang dia ketahui, namun kesalahannya dimaafkan. Dia tidak dianggap kafir, tidak, dan dia tidak melakukan kekufuran. Misalnya seorang hakim atau bagian dari ulil amri yang dia memutuskan peminum khamar itu bebas, tidak dihukum, tidak diberi hukuman oleh pemerintah. Padahal sebetulnya orang yang minum khamar itu dalam hukum syar'i dihukum, yaitu dengan hukuman cambuk. Nah, orang yang memutuskan hukum bebas ini, ketika dia putuskan hukum bebas karena tidak tahu, karena jahil. Padahal di sisi lain dia orang yang punya semangat terhadap agama, namun dalam masalah ini dia nggak tahu. Maka orang seperti ini dimaafkan. Maka kalau kita lihat penjelasan sebelumnya, ini orang yang jenis ketiga. Orang yang jenis pertama itu yang terjatuh pada kekufuran akbar, yang jenis kedua itu yang jatuh pada kekufuran asghar, dan yang jenis ketiga adalah orang yang dimaafkan kesalahannya ketika dia berhukum dengan hukum selain Allah. Kenapa? Karena dia jahil. Dan inilah orang yang paling banyak dalam realita. Orang yang berhukum dengan hukum undang-undang buatan manusia yang bertentangan dengan hukum Allah, kebanyakannya karena jahil. Maka mereka dimaafkan, tidak kita kafirkan. Sehingga kita harus berhati-hati dalam menghukumi orang yang terjatuh pada berhukum dengan hukum selain Allah. Tidak boleh kita mutlakkan semuanya kafir, dan juga tidak boleh kita mutlakkan semuanya tidak kafir. Jangan sampai kita seperti orang-orang Khawarij yang mereka mengeneralisir bahwasanya semua orang yang berhukum dengan hukum selain Allah maka dia kafir. Ini tidak benar, ini ghulu dalam bab ini. Dan juga orang-orang Khawarij, mereka ketika mengatakan semua orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, dia kafir, kufur akbar, dan halal darahnya. Ini juga tidak benar. Sehingga akhirnya mereka melakukan aksi-aksi terorisme. Tidak semua orang yang kafir dengan kufur akbar kemudian menjadi halal darahnya. Bahkan orang kafir yang asli, seperti orang-orang pemeluk agama lain, mereka tidak serta-merta halal darahnya. Ini pemahaman yang keliru. Jadi sekali lagi, dalam masalah ini kita harus merinci. Tidak mengatakan
orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu kafir semuanya atau tidak kafir semuanya. Namun melihat keadaan masing-masing orangnya. Dan kita harus sadari bahwasanya kebanyakan mereka adalah orang-orang yang jahil. Sehingga seharusnya kita edukasi mereka, kita dakwahi, kita nasihati, bukan malah kita kafir-kafirkan. Dan juga ini bukan alasan untuk mengkafirkan pemerintah dengan dalih bahwasanya orang-orang pada pemerintahan mereka berhukum dengan hukum selain Allah sehingga mereka kafir. Tidak. Nyatanya, realitanya orang-orang yang ada di pemerintahan mereka jahil. Sehingga bukan seharusnya kita kafirkan, namun kita edukasi mereka, kita dakwahi, kita nasihati. Wa hadza fil hukmi fil qadiyatil khassah. Ini dalam penghukuman dalam kasus-kasus tertentu. Contohnya tadi, kasus orang yang minum khamar, ya, kasus orang yang berjudi misalnya. Orang berjudi kemudian dibebaskan misalnya, tidak dihukum. Atau orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat seharusnya ditangkap oleh pemerintah, namun dibiarkan. Ini kasus-kasus khusus. Wa amal hukmu fil qadaya al-ammati fa innahu yakhtalifu. Adapun penghukuman dalam kasus-kasus yang lebih umum, maka nanti berbeda hukumnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, fa innal hakima idza kana dayyinan lakinnahu hakama bighairi ilmin kana min ahli nari. Jika seorang hakim di pengadilan, dia adalah orang yang dayyinan, orang yang soleh, lakinnahu hakama bighairi ilmin, namun dia menghukumi suatu perkara tanpa ilmu. Dia tidak punya ilmu, namun dia bicara, namun dia menghukumi. Dia tidak paham Al-Quran dan As-Sunnah, namun dia menghukumi. Maka kana min ahli nar, dia termasuk ahli neraka. Wa in kana aliman lakinnahu hakama bi khilafil haqqi alladhi ya'lamuhu kana min ahli nari. Dan jika dia paham ilmu agama, namun dia menghukumi suatu perkara dengan yang bertentangan dengan ilmu yang dia ketahui, seharusnya haram namun dihalalkan. Dalam hukum agama seharusnya halal namun diharamkan, maka kana min ahli nari, dia juga termasuk penghuni neraka. Dan yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di sini, ini merupakan kutipan dari hadis yang sahih. Bahwasanya Nabi katakan, al-qudatu thalathah, hakim ada 3. Yang 2 di neraka dan 1 di surga. Yang 2 adalah yang tadi, dia menghukumi tanpa ilmu, atau yang kedua dia punya ilmu namun menghukumi dengan yang bertentangan dengan ilmu. Maka dua-duanya di neraka. Dan yang ketiga adalah hakim yang menghukumi halal haram baik buruk dengan ilmu dan dengan adil, maka dia di surga. Hadisnya sahih. Wa idza hakama bila adlin wala ilmin aula ay yakuna min ahli nari. Dan jika seorang hakim itu menghukumi suatu perkara tanpa keadilan dan juga tanpa ilmu, maka ini lebih parah lagi dan dia lebih layak untuk menjadi penghuni neraka. Wa hadza idza hakama fi qadiyatin li syakhsin. Ini jika dia menghukumi suatu perkara pada kasus yang terjadi pada individu tertentu, pada orang tertentu. Wa amma idza hakama hukman 'amman fi dinil muslimina faja'ala al-haqqa batilan wal batila haqqan was sunnata bid'atan wal bid'ata sunnatan wal ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufan wa naha amma amara Allah bihi wa rasuluhu wa amara bima nahallahu anhu wa rasuluhu. Adapun jika dia menghukumi suatu perkara secara umum, berarti dia menetapkan suatu undang-undang secara umum kepada kaum muslimin, sehingga dia menjadikan yang hak itu perkara yang batil, menjadikan yang batil menjadi hak, menjadikan sunnah jadi bid'ah, bid'ah menjadi sunnah, yang ma'ruf menjadi hal yang mungkar menjadi hal yang ma'ruf, atau dia melarang sesuatu yang Allah perintahkan atau diperintahkan oleh Rasulnya, atau dia memerintahkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Fahadha launun akharu yahkumu fihi rabbul alamina wa ilahul mursalina maliku yaumiddini alladzi lahul hamdu fil ula wal akhirah. Maka ini kasusnya berbeda. Yang orang ini telah dihukumi oleh Allah Rabbul Alamin, dan dialah ilahnya para rasul, penguasa hari pembalasan yang memiliki semua pujian,
di dunia dan juga di akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida." Dialah Allah yang telah mengutus para rasulnya dengan membawa petunjuk dan membawa agama yang benar. Dan dialah Allah yang telah memenangkan agama ini di atas semua agama yang lain. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dan surat Al-Fatih ayat 28. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan bahwasanya seorang hakim yang memutuskan perkara bertentangan dengan hukum Allah pada kasus individu, ini perkaranya lebih ringan daripada jika seorang hakim atau seorang pejabat pemerintah dia menetapkan undang-undang yang berlaku secara umum. Yang undang-undang ini bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya haram dihalalkan, yang harusnya halal diharamkan, yang diperintahkan oleh Allah malah dilarang, yang dilarang oleh Allah malah diperintahkan, atau semisalnya. Maka ini kasusnya lebih parah lagi, lebih bahaya lagi. Yang ini menjadi peringatan bagi orang-orang yang bekerja di ranah hukum. Apakah dia menjadi hakim, ataukah dia menjadi pejabat yang merumuskan undang-undang, ataukah menjadi menteri atau yang lainnya, maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perkara yang sangat-sangat berbahaya bagi mereka. Jika mereka menetapkan hukum yang menjadi undang-undang yang berlaku untuk orang banyak, padahal hukum ini bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aydan, dan juga Ibnu Taimiyah mengatakan, wala raiba anna man lam ya'taqid wujub al-hukmi bima anzalallahu ala rasulih fahuwa kafir. Dan tidak ada keraguan bahwasanya orang yang tidak meyakini wajibnya berhukum dengan hukum Allah, orang yang tidak meyakini wajibnya berhukum dengan hukum yang Allah turunkan kepada Rasulnya, maka orang ini kafir. Faman istahalla ay yahkama bainan nasi bima yarahu huwa adlan min ghairi ittiba'in lima anzalallahu fahuwa kufrun. Demikian juga orang yang menganggap halal untuk menghukumi perkara-perkara di tengah manusia sesuai dengan pendapatnya sendiri, bahwasanya pendapatnya itu adalah patokan kebenaran dan pendapatnya adalah keadilan, tanpa harus mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, maka orang yang menganggap halal seperti itu fahuwa kufrun, dia pun kafir. Fa innahu ma min ummatin illa wahya tu'maru bil hukmi bil adli. Karena tidak ada manusia kecuali semuanya diperintahkan untuk menghukumi dengan keadilan. Wa qad yakunul adlu fi diniha mayrahu akabiruhum. Namun terkadang sebagian orang mereka menganggap yang namanya adil adalah pendapat para sesepuh, pendapat para tetua. Keputusan para tetua itulah adil walaupun bertentangan dengan agama. Ini kekeliruan. Bal katsira minal muntasibina ilal islami yahkumuna bi'adatihim. Bahkan kebanyakan orang yang mengaku Islam namun mereka menghukumi benar salah, menghukumi baik buruk dengan sekedar hukum adat. Allati lam yanzilhallahu. Yang hukum tersebut tidak pernah Allah turunkan, tidak pernah Allah tuntunkan. Kasawali fil badiyati ay al-adatu min salafihim. Seperti sawalif al-badiyah, yaitu adat-adat orang terdahulu, adat nenek moyang. Adat nenek moyang dijadikan patokan hukum, dijadikan acuan dalam menentukan baik buruk, benar salah. Wa kanu al-umara'a al-muta'ina. Dan mereka memiliki umara, memiliki pemimpin-pemimpin kaum yang ditaati, yang para pemimpin ini dijadikan patokan kebenaran. Keputusan mereka jadi patokan kebenaran. Wa yarawna anna hadha huwa alladhi yanbaghi al-hukmu bihi duna kitabi wa sunnati. Dan kaum tersebut berpandangan bahwasanya merekalah atau hukum adat itulah atau keputusan pemimpin kaumlah yang seharusnya menjadi patokan hukum, bukan Al-Qur'an dan juga bukan sunnah. Wa hadha huwal kufru. Ini adalah kekufuran. Orang yang berhukum dengan hukum adat, yang mereka mengatakan inilah yang adil, inilah yang pasti benar, atau berhukum dengan keputusan para tetua atau para pemimpin kaum yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahwasanya mereka menganggap inilah yang adil, inilah yang benar, inilah yang seharusnya jadikan acuan.
maka jelas ini adalah kekufuran. Fa inna katsiran minan nasi aslamu walakin la yahkumuna illa bil a'datil jariyati allati ya'muru bihal muta'una. Karena kebanyakan orang yang mengaku Islam namun mereka berhukum dengan hukum-hukum adat yang berlaku di daerah mereka yang diperintahkan oleh para tetuanya atau para pemimpin. Fa haula'i idza arafu annahu la yajuzu lahum al-hukmu illa bima anzalallahu falam yaltazimu dzalika. Dan orang-orang seperti ini, orang-orang yang mengagungkan hukum adat, orang-orang yang mengagungkan hukum dari nenek moyang, biasanya mereka idza arafu annahu la yajuzu lahum al-hukmu illa bima anzalallah. Andaikan mereka sudah dikasih tahu, didakwahi, disampaikan nasihat bahwasanya tidak boleh berhukum dengan hukum selain Allah. Kita wajib menjadikan patokan halal haram, patokan baik buruk itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika disampaikan demikian, biasanya lam yaltazimu dzalika. Mereka tidak mau peduli, mereka tidak mau ikut, mereka tidak mau taat. Bal istahallu ay yahkumu bi khilafi ma anzalallahu. Namun mereka malah menganggap halal untuk berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Fahum kufarun, maka orang-orang seperti ini statusnya kufar, statusnya kafir. Ini dinukil dari kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Perhatikan pada perkataan beliau di akhir, yahkumu bi khilafi ma anzalallahu. Berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Maka dalam masalah berhukum dengan hukum selain Allah, sebagaimana sudah pernah saya jelaskan, itu ada 3 jenis. Yang pertama, hukum selain Allah yang sejalan dengan hukum Allah. Maka ini tidak ada masalah. Seperti ketika sebuah perusahaan membuat aturan bahwasanya setiap pegawai wanita wajib berhijab syar'i. Ini hukum dari perusahaan, hukum selain Allah. Namun sejalan dengan hukum Allah. Nah, maka ini tidak ada masalah. Orang yang mengikutinya tidak dikatakan kafir. Ya, bahkan ketika sejalan maka wajib ditaati. Kemudian yang kedua adalah hukum selain Allah yang tidak sejalan dengan hukum Allah, namun juga tidak bertentangan dengan hukum Allah. Seperti peraturan lalu lintas misalnya. Dilarang parkir pada rambu larangan parkir. Dilarang berhenti di bahu jalan. Jika lampu lalu lintas berwarna merah, maka wajib berhenti. Dan semisalnya. Ini hukum. Maka ini undang-undang lalu lintas. Namun ini tidak bertentangan dengan hukum Allah. Sehingga menaatinya tidak dikatakan kafir. Bahkan ketika ini diperintahkan oleh pemerintah menjadi wajib untuk ditaati. Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan taatlah kepada ulil amri kalian. Dan jenis yang ketiga adalah berhukum dengan hukum selain Allah yang bertentangan dengan hukum Allah. Seperti tadi undang-undang tentang miras misalnya. Yang berusia di atas 21 tahun maka boleh minum miras. Sedangkan di bawah 21 tahun tidak boleh. Penjual miras jika mendapatkan izin maka boleh menjual. Yang tidak mendapatkan izin maka tidak boleh menjual. Hukum ini bertentangan dengan hukum Allah. Karena dalam hukum Allah, dalam hukum Islam, dalam hukum syar'i semuanya haram. Baik yang di atas 21 ataupun di bawah, baik warung yang punya izin atau tidak punya izin, semuanya haram untuk minum khamr ataupun untuk menjualnya. Hukum yang jenis ketiga inilah yang masuk dalam bahasan kita ini. Dalam bab al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Sebagaimana tadi penjelasannya Ibnu Taimiyah. Yahkumu bi khilafi ma anzalallah. Mereka berhukum dengan yang bertentangan dengan hukum Allah. Wa qala Syekh Muhammad bin Ibrahim. Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, seorang ulama besar di Saudi Arabia yang menjadi ketua Al-Lajnah Ad-Daimah sebelum Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau mengatakan, "Wa amal ladzi qila fihi innahu kufrun duna kufrin idza hakama ila ghairillahi ma'a i'tiqadihi annahu 'asin wa anna hukmallahi wal haqqu." Adapun orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang terjerumus dalam kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam, yaitu yang terjerumus ke dalam kufur asghar,
idza hakama ila ghairillahi, ketika dia berhukum dengan hukum selain Allah, namun dia masih meyakini benarnya hukum Allah, ma'tiqadihi annahu asin, dengan dia tetap mengakui bahwasanya dengan melakukan itu dia telah melakukan maksiat pada Allah, wa anna hukmallahi wal haqqu, dan dia masih mengakui bahwasanya hukum Allah itu yang lebih benar. Fa hadzal ladzi yasduru minhu al-marratu wa nahwuha. Maka ini hanya pada kasus yang khusus saja, kasus yang marrah, ya, kasus yang terjadi pada 1-2 kasus. Amma alladzi ja'ala qawanina bitartibin wa takhdi'in fa huwa kufrun wa in qalu akhta'na wa hukmu syar'i a'dalu. Adapun orang-orang yang mereka menyusun undang-undang dengan sistematis dan takhdi', dengan penuh ketundukan kepada undang-undang tersebut, yang undang-undang ini maksudnya undang-undang yang bertentangan dengan hukum Allah, maka fahuwa kufrun, maka orang seperti ini jatuh pada kufur akbar, walaupun setelah mereka menyusun undang-undang mereka mengatakan akhta'na, kami telah keliru, dan mereka mengatakan bahwasanya hukum syar'i itu lebih adil. Fahadha kufrun naqilun anil millati. Maka ini adalah kekufuran yang mengeluarkan dari agama ketika mereka ikut serta menyusun undang-undang yang bertentangan dengan syariat dan ini sudah berlaku. Walaupun ketika sudah diberlakukan mereka mengatakan kami telah keliru, atau mereka meyakini dalam hati seharusnya tidak seperti ini. Tapi ketika mereka ada andil di sana, tetap mereka jatuh dalam kekufuran. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah. Fafarraqa rahimahullahu bainal hukmil juz'i alladhi la yatakarraru wa bainal hukmil 'ammi alladhi huwa al-marja'u fi jami'il ahkami aw ghalibiha. Maka di sini Syekh Muhammad bin Ibrahim membedakan antara hukum juz'i, hukum yang parsial, hukum pada orang per orang, pada kasus per kasus, yang la yatakarrar, yang tidak berulang. Ini dibedakan dengan hukum am, hukum yang berlaku secara umum, yang menjadi undang-undang, yang menjadi rujukan dalam semua hukum-hukum atau dalam kebanyakan kasus hukum. Maka sekali lagi, orang-orang yang punya peran menyusun undang-undang seperti para pejabat, para hakim agung, para menteri dan semisalnya, ini sangat berbahaya sekali posisi mereka andaikan mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Namun sekali lagi, tidak boleh kita sembarang mengkafirkan, karena ada 3 kemungkinan tadi. Bisa jadi dia orang yang terjerumus ke dalam kufur akbar dengan 6 keadaan tadi, atau dia terjerumus ke dalam kufur asghar, tidak keluar dari Islam, atau dia orang yang diberikan uzur, dimaafkan karena dia jahil, karena dia tidak tahu, atau semisalnya. Sehingga tidak boleh kita mengeneralisir semua pejabat, semua pemerintah, semua hakim itu kafir, nggak boleh. Demikian juga tidak boleh mengeneralisir bahwasanya mereka tidak kafir, juga tidak bisa. Ya, namun perlu kita rinci bagaimana keadaan orangnya, bagaimana hukumnya yang mereka tetapkan. Dan perlu diketahui hukum yang diberlakukan di kebanyakan negara-negara kaum muslimin yang dijadikan undang-undang itu tidak semuanya bertentangan dengan hukum Allah, ya, tidak semuanya. Ada yang sejalan dengan hukum Allah, ada yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, dan ada yang bertentangan. Maka tidak bisa kita generalisir semua yang menyusun undang-undang kemudian kafir. Tidak. Undang-undangnya bagaimana dulu, ya. Jadi selain kita rinci orangnya yang menyusun undang-undang, kita juga harus merinci, melihat undang-undangnya bagaimana. Wa qarrara anna hadzal kufra naqilun 'anil millati mutlaqan. Dan pada penjelasan di atas, Syekh Muhammad bin Ibrahim menetapkan bahwasanya orang seperti itu jatuh pada kekufuran yang mengeluarkan dari Islam secara mutlak. Itu yang menetapkan undang-undang yang bertentangan dengan hukum Allah. Wa dzalika li anna man naha syari'ata al-islamiyata wa ja'ala al-qanuna al-wad'iyya badilan minha. Fahadha dalilun ala annahu yara anna al-qanuna ahsanu wa aslahu min asy-syari'ati. Karena orang yang menyampingkan hukum syar'i, orang yang menyingkirkan hukum syar'i, tidak mengindahkannya, dan dia bahkan membuat undang-undang buatan manusia
sebagai pengganti dari hukum syar'i. Maka ini adalah indikasi bahwasanya dia menganggap undang-undang tersebut itu lebih bagus dan lebih cocok daripada hukum syar'i. Wa hadza la syakka annahu kufrun akbaru yukhriju minal millati wa yunaqidu at-tauhid. Dan ini tidak ragu lagi bahwasanya perbuatan tersebut adalah kufur akbar yang mengeluarkan dari agama dan membatalkan tauhid seseorang. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.